Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Madifa. Di video kali ini tentunya kita akan melanjutkan kembali proyek aplikasi presensi berbasis GPS dan foto selfie menggunakan framework Laravel. Di video sebelumnya kita sudah membuat konfigurasi jam kerja, ya, membuat fitur konfigurasi jam kerja, di mana ini adalah settingan master jam kerja, ya, yang akan kita gunakan atau yang akan kita terapkan kepada setiap karyawan, ya. Maksudnya seperti ini. Jadi kan misalnya di sebuah perusahaan itu setiap karyawan itu terkadang jam masuknya itu berbeda-beda gitu ya. Ada yang misalnya hari Senin jam masuknya itu jam 8, ada yang masuknya jam 7 misalnya. Atau misalnya kalau di perusahaan saya itu di hari Senin sampai Jumat itu dia masuknya jam 8 gitu ya sampai jam 4. Kemudian kalau di hari Sabtu itu setengah hari, masuknya jam 7 dan pulangnya itu jam 12. Nah, itu akan kita buatkan konsepnya seperti itu ya. Nah, jadi misalnya di sini kita coba tambahkan lagi 1 jam kerja, misalnya di sini kodenya JK02, nama jam kerjanya reguler Sabtu, awal absennya itu gitu. Jadi si karyawan itu bisa melakukan absen itu minimal jam 6 misalnya. Jam 6.00, jam masuknya itu jam 7.00. Jadi kalau misalnya lewat jam 7 itu terlambat gitu ya. Kemudian akhir jam masuknya itu jam 8. Jadi kalau misalnya lebih dari jam 8 itu si karyawan tersebut tidak bisa melakukan absen masuk gitu ya, karena telatnya sudah 1 jam contohnya seperti itu. Kemudian untuk jam pulangnya kita setting jam 12.00. Nah, seperti ini ya, kita simpan. Oke, nah di sini ada reguler, ada jam kerja reguler, ada jam kerja reguler Sabtu. Nah, ini nanti kita akan setting setiap harinya itu ya, si karyawan tersebut itu masuk ke jam kerja yang mana, seperti itu ya. Nah, langkah selanjutnya, misalnya contoh di sini kita baru bikin 2 jam kerja ya. Nantinya bisa teman-teman tambahkan, misalnya ada yang shift 1, ada yang shift 2, shift 3 dan lain sebagainya. Itu bisa teman-teman tambahkan. Nah, kemudian kita akan atur ya jam kerja dari setiap karyawan. Nah, di sini kita akan kita akan tambahkan menu aksi di sini ya. Contohnya mungkin di sini kita akan tambahkan tombol setting ya, di mana nanti fungsinya itu adalah untuk membuat atau men-set jam kerja kepada setiap karyawan. Misalnya si karyawan atas nama Adam ini, misalnya kita akan atur hari Senin dia masuk ke jam kerja yang mana, hari Selasa dia akan masuk ke jam yang kerja yang mana, dan sebagainya gitu ya. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Nah, pertama-tama kita akan bikin dulu di sini sebuah button settingnya ya. Berarti kita masuk ke menu karyawan ya, ke controller karyawan. Kemudian di sini ada filenya itu kalau nggak salah index ya, index.by.php. Kita masuk dulu di sini, berarti ke karyawan controller, masuk ke metode index. Nah, di sini kita tinggal buka si view-nya ya. Nah, kalau misalnya pengen cepet ini tinggal kontrol aja, kemudian nanti di sini si kursornya itu berubah menjadi link seperti ini, dia akan membuka si file view-nya atau si file blade-nya. Nah, seperti ini. Kemudian kita tinggal tambahkan saja di bagian view datanya, di bagian kolom aksinya itu mana? Nah, di bagian kolom aksinya itu kita tambahkan di sini ya. Misalnya sebelum tombol delete kita tambahkan, kita copy paste saja. Ininya nick, oke. Kemudian kita misalnya apa ya? Warnanya kita kasih sukses aja deh. Ya, warna hijau. Kemudian ikonnya kita akan rubah menjadi icon setting, misalnya icon gear seperti itu ya. Kita buka aja si tabler iconnya, tabler icon. Nah, ini ada tabler icon.io. Kita buka, kita cari iconnya di sini, misalnya gear. Nah, di sini ada nggak? Nah, ini settings ya. Kita tinggal copy kode SPG-nya, kita simpan di sini. Ganti ya bagian SPG-nya. Seperti ini. Kalau sudah kita coba reload. Nah, kita coba reload ya. Oke, di sini oke. Harusnya nggak seperti ini. Sebentar. btn info oke, di sini salah nih.
harusnya di kan BTN-SM ya. Yang dirubah ini di sini BTN info kita ganti menjadi sukses seperti ini. Kalau sudah, kita coba reload. Nah, sekarang si buttonnya sudah ini ya, sudah menjadi seperti ini gitu. Nah, jadi ketika nanti si admin itu mengklik tombol setting ini, kita akan arahkan ke halaman untuk men-set jam kerja pada setiap harinya dari karyawan tersebut. Kurang lebih seperti itu konsepnya. Nah, jadi kita nanti linknya itu ke mana? Linknya itu kita bikin, ini hapus aja ya bagian nicknya, karena kita akan langsung ya bikin halaman baru di sini untuk konfigurasi atau untuk setting jam kerja dari setiap karyawannya. Di sini kita seperti ini aja, kita arahkan ke rootnya itu ke konfigurasi /set jam kerja aja ya. Nah, oke. Setelah itu kita tinggal bikin rootnya di web.php. Nah, di web.php di sini, oh ya jangan lupa nicknya nih. Nicknya kita setting di sini ya. Nih di bagian sininya nih. Sebelum menjadi parameternya ya. Si nicknya itu akan menjadi parameter karyawan mana yang akan kita setting jam kerjanya. Jadi sebelum si set jam kerjanya ini kita tambahkan parameter nick di sini. Oke. Nah, maka di sini di rootnya itu konfigurasi. Nah, kita kasih kurung kurawal ini menandakan kita akan memasukkan sebuah nilai parameter ke dalam URL-nya. Di sini tadi itu nick ya, parameternya itu. Kemudian untuk metodenya kita gunakan set jam kerja ya. Nah, kita bikin, nanti kita akan bikin sebuah metode atau function di konfigurasi controller, yaitu function set jam kerja. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal masuk ke konfigurasi controller, kita tinggal bikin metode yang kita butuhkan, yaitu metode set jam kerja ya. Nah, set jam kerja, kemudian di sini karena dia akan menerima sebuah parameter, jadi kita tambahkan di sini ya variabel parameter yang akan kita terima pada metode ini. Kemudian kita akan mereturn sebuah view untuk atau kita akan membuat sebuah halaman untuk melakukan setting jam kerja untuk karyawan tersebut gitu ya. Kita akan bikinnya kita akan buat filenya itu di folder konfigurasi aja. Kemudian nama file view-nya itu set jam kerja aja ya, biar sama. Oke, langkah selanjutnya kita tinggal bikin view-nya di bagian folder konfigurasi di sini. Kita bikin new file namanya setjamkerja.blade.php. Kemudian kita tinggal copy paste saja di bagian file index.blade.php yang sebelumnya. Nah, kita copy dari mana? Nah, sampai kontainer Excel aja ya. Kita copyin segini. Kemudian kita paste di bagian file setjamkerja.blade.php. Kemudian kita tutup tag yang diperlukan ya. Nah, kita tutup bagian tag-tag yang penutup tagnya. Kemudian di sini jangan lupa kita kasih end section ya. End section menandakan akhir dari si bagian kontennya. Oke, di sini kita ganti page title-nya, kita rubah menjadi set jam kerja misalnya ya. Oke, kalau sudah kita coba reload, kita coba refresh, kemudian kita coba klik si tombol settingnya. Oke, sepertinya masih ada yang salah di sini. Di file index.blade.php-nya kita buka lagi, kita cek lagi linknya ya. Set jam kerja. Oke, ini kelas editnya kita hapus ya, kelas editnya kita hapus. Oke, kalau sudah kita coba reload lagi nih. Oke, kita pastikan dulu di rootnya itu di bagian web.php-nya itu dia get ya metodenya ya, dia get metodenya. Kita reload lagi, kemudian kita coba klik lagi. Nah, di sini si file blade-nya nggak ada ya, set jam kerja not found katanya. Oke, kita coba cek ke konfigurasi. Di sini set
jam kerja, konfigurasi set jam kerja, return view, konfigurasi. Oh, sejam kerja, ini salah nulis ya, salah nulis filenya nih. Di sini harusnya set jam, ini sejam. Nah, ini harusnya kurang T-nya di sini. Kita klik, kita rubah ya, kita perbaiki, kemudian kita save kembali, kemudian kita coba reload. Nah, sekarang sudah ada si halamannya ya, sudah muncul si halaman set jam kerjanya. Nah, di sini kita akan tampilkan nama hari ya, tampilkan nama karyawan beserta nama harinya di sini. Kemudian nanti di sebelah kolom nama harinya itu kita tambahkan form apa ya? Pilih jam kerja gitu ya. Pilih jam kerja. Oke. Kita coba tampilkan dulu si data karyawan yang tadi kita pilih di sini ya. Caranya tadi kan kita sudah mengirimkan parameter nick ya ke dalam metode set jam kerja ini. Sekarang kita tinggal panggil aja si nicknya. Misalnya gini, kita ambil data karyawan berdasarkan nick, berdasarkan parameter nick yang tadi kita terima ya. Misalnya di sini kita bikin query untuk mengambil data karyawannya, kita simpan ke dalam variabel karyawan. Kemudian di sini kita bikin query-nya db tabel master karyawan where nick, nah sama dengan variabel nick. Kemudian karena yang kita ambil cuma satu data, jadi kita gunakan first di sini. Kemudian kita tinggal parsing datanya ke dalam view set jam kerja. Kita bisa gunakan compact di sini. Nah, seperti ini ya. Kita akan mengirimkan data karyawan ini ke dalam si view set jam kerja ini. Kemudian di dalam view set jam kerjanya kita akan tampilkan datanya. Di sini kita bikin sebuah row dulu, kemudian div call 12. Kemudian di sini kita bikin sebuah tabel, pakai kelas tabel juga. Oke, kemudian kita bikin tr aja. Kemudian kita pakai th ya, thead. Misalnya nick di sini. Nicknya itu misalnya ini ya, variabel karyawan. Kita ambil dari data si variabel karyawan yang tadi kita parsing datanya. Di sini kita ambil data nicknya. Jadi di sini kita penulisannya seperti ini, variabel karyawan nick. Kita coba reload apakah berhasil ditampilkan atau tidak. Oke, sepertinya ada error. Oke. Oh, bukan master karyawan ya, tapi tabel karyawan harusnya ya. Oke, di sini saya salah. Nama tabelnya itu tabel karyawan ya. Kita coba reload kembali. Oke, di sini udah muncul ya nick. Nicknya sudah muncul. Kemudian namanya ya, kita panggil coba namanya, nama karyawannya, coba ya. Nah, seperti ini. Oke. Oh, bukan variabel D ya, tapi variabel karyawan, maaf. Variabel karyawan seperti ini. Oke, kita coba reload kembali. Oke, bukan nama karyawan, kita cek dulu ya. Ke folder ke database presensi GPS, ke tabel karyawan. Nama fieldnya itu nama lengkap ya, bukan nama karyawan. Nama lengkap nih. Oke, kita coba reload lagi. Harusnya sudah muncul datanya. Oke, udah muncul ya. Jadi tadi karyawan yang kita pilih itu adalah si karyawan atas nama Adam ini ya. Kalau misalnya kita coba pilih yang lain, nah misalnya coba atas nama Dadang nih, kita klik. Nah, otomatis yang di sini muncul kan Dadang ya. Nah, di sini sekarang kita akan tampilkan tabel hari beserta kolom untuk memilih jam kerjanya, gitu ya. Oke, tapi nanti di sini untuk mengetahui gitu ya, untuk mengetahui apa sih reguler itu jam masuknya kapan, yang reguler Sabtu itu jam masuknya kapan. Nanti kita juga akan tampilkan data si jam kerjanya itu, master jam kerjanya itu di sebelahnya gitu ya.
Oke, kita coba tampilkan dulu deh kolom harinya ya. Di sini kita bikin sebuah tabel lagi, tabel baru ya. Kita bikin baris baru, kita bikin div class row, kemudian div kita kasih berapa ya? Kita kasih 6 atau kita kasih ya 6 aja deh. Kasih 6 ya untuk kolomnya, jadi setengahnya. Setelah itu kita bikin sebuah tabel di sini dengan kelas tabel, kemudian thead, tr, th ya. Kita bikin untuk judul tabelnya atau untuk kolom judul tabelnya itu yang pertama ada hari aja ya. Kemudian di sini jam kerja. Kemudian di bagian T bodinya kita bikin tr juga, namanya berarti kan dari Senin ya, Senin aja ya, Senin. Kemudian nanti kolom yang kolom keduanya ini kita akan bikin drop down ya, jadi tinggal pilih aja nanti jam kerjanya yang mana gitu ya. Oke, kita tinggal copy paste aja deh. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu aja ya. Oke. Kita bikin dulu seperti ini ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu ya. Oke, kita coba cek dulu ya tampilannya seperti apa. Harusnya seperti ini untuk tampilannya. Oke. Nah, nanti di bagian jam kerjanya ini dia akan berupa form drop down ya. Sebuah form drop down untuk memilih jam kerja yang sudah kita sediakan tadi ya, berdasarkan data jam kerja yang ada pada master jam kerja ini nih. Oke. Berarti kita perlu untuk menampilkan ini ya, master jam kerjanya di sini. Kita bikin query-nya dulu di bagian controller, konfigurasi controller, di bagian method set jam kerja. Di sini kita bikin sebuah variabel jam kerja untuk menampung query dari data master jam kerjanya. Kita bikin query-nya seperti ini, db tabel, kalau nggak salah tabelnya apa ya, kita coba cek. Tabelnya itu adalah jam underscore kerja, berarti di sini jam underscore kerja, order by aja ya, order by nama jam kerja. Bentar, kita coba cek ya untuk fieldnya. Oke, nama underscore jam underscore kerja, nama underscore jam underscore kerja, kemudian kita get seperti ini. Kemudian setelah itu kita parsing datanya ke dalam view-nya ya, dengan kita masukkan si variabel tersebut ke dalam compact ini ya. Kemudian di bagian view set jam kerjanya ya, kita tinggal bikin sebuah ini ya, sebuah form di sini, select class form select, kalau saya bisa nggak ya. Kemudian untuk ID-nya kita kasih, untuk name-nya itu kita kasih apa ya, kode jam kerja ya, kode jam kerja aja. Untuk ID-nya juga kita kasih kode jam kerja. Kemudian untuk optionnya kita, untuk option defaultnya itu di sini kita kasih tulisan pilih jam kerja. Kemudian nah option selanjutnya itu kita akan looping datanya dari si jam kerja tadi ya, data query jam kerja yang query jam kerja tadi ya, yang kita parsing datanya dari konfigurasi controller. Oke, kita di sini tampilkan, kita looping datanya, kita tampilkan dalam bentuk option. Nah, untuk value-nya itu berarti isinya adalah kode jam kerja. Kemudian yang tampil itu adalah si nama jam kerjanya. Seperti ini. Kita coba reload dulu. Oke, nah jadi seperti ini ya, kurang lebih tampilannya. Nanti kita bisa atur ya setiap karyawan itu untuk hari Senin dia jam kerjanya yang mana
ya, hari Selasa jam kerjanya yang mana dan lain sebagainya, seperti itu ya. Oke, kita tinggal copyin aja si form ini atau si kolom ini atau si form ini ya ke setiap kolom hari yang sudah kita buat seperti ini. Nah, oke ya, kita coba reload. Nah, sekarang kita bisa pilih ya, untuk misalnya Senin itu jam kerjanya yang mana, kemudian nanti untuk Selasa jam kerjanya yang mana, itu bisa kita atur ya, atau bisa kita custom di sini. Oke. Nah, supaya nggak bingung reguler 1 itu masuknya jam berapa, reguler Sabtu itu masuknya jam berapa, kita tampilkan datanya di sini ya. Oke. Nah, sebenarnya kan kita udah punya ini ya, udah punya looping datanya. Kita udah punya data query master jam kerjanya ya, kita tinggal tampilin aja. Tadi kan kita bikin supaya samping-sampingan gitu ya. Nah, tadi kan kita sudah bikin si kolom si tabel konfigurasi jam kerjanya itu dia kolomnya 6. Nah, berarti kita tinggal tambahin di sini setengahnya lagi kan. Maksimalnya itu kan 12 ya. Berarti di sini kita bikin call 6 lagi ya. Nah, jadi setengah-setengah si dari lebar layar. Nah, di sini nih. Nah, ini kan kalau 12 itu segini nih. Nah, yang nick sampai sini nih, garis ini nih, itu 12 gitu ya. Nah, kalau misalnya kita pengen setengahnya, nah berarti di sini kita kasih kolom 6 gitu ya. Nah, supaya ada di sebelahnya lagi, kita bikin kolom lagi ya. Pakai call, tadi kan pakai class call tadi, class call 6 gitu ya. Nah, maksimalnya minimalnya itu 1 dan maksimalnya itu 12 gitu ya. Si lebarnya itu. Nah, kita bikin di sini class call 6, kemudian di sini kita bikin sebuah tabel. Kelas tabel lagi. Kemudian di sini kita kasih th deh. tr th misalnya. Misalnya di sini itu apa ya? Master jam kerja misalnya. Kemudian di bawahnya itu ada kode jam kerja misalnya ya, ada kode aja ya. Kode, kemudian apa ya? Namanya, nama jam kerjanya, kemudian ada jam awal masuk, awal misalnya, kemudian di sini jam masuk, ini awal masuk guys ya, awal masuk, jam masuk, kemudian ada akhir masuk, ada jam pulang gitu ya. Nah, berarti di sini untuk yang bagian atasnya kita akan merge ya si kolomnya. Ini kan ada 1 2 3 4 5 6. Kita tambahkan di sini atribut call span untuk merge ya, merge dari setiap kolom, supaya ini kan di sini kan di atas kan kolomnya 1 ya, sedangkan di bawah kolomnya ada 6. Jadi di sini kita akan merge yang bagian atasnya itu menjadi 6 kolom gitu ya. Jadi di sini dia tampilnya 1 kolom, cuman dia itu sebenarnya 6 kolom, cuman di merge gitu ya kalau di Excel itu. Nah, call span 6. Oke, kita hasilnya itu seperti ini kurang lebih. Nah, di sini ada ya kode, kemudian nama jam kerjanya, kemudian di sini nanti awal jam masuknya itu kapan. Jadi si karyawan tersebut bisa melakukan absen masuknya itu dari jam berapa, kemudian batas jam masuknya itu jam berapa ya, atau jam masuknya itu jam berapa gitu ya, maksimal gitu ya. Nah, berarti kemudian di sini juga ada akhir masuknya itu adalah, jadi si karyawan tersebut tidak bisa melakukan absen masuk ketika sudah melebihi batas akhir absen masuknya gitu ya. Nah, dan di sini ada jam pulang. Jadi si karyawan tersebut tidak bisa melakukan absen pulang sebelum waktu jam pulangnya gitu ya. Kita tinggal tampilin aja datanya di sini ya, sama aja kita tinggal kasih tbody ya, kemudian kita for each datanya, karena tadi kan kita sudah bikin query si master jam kerjanya. Kita tinggal panggil lagi aja si variabel jam kerjanya, kemudian aliasnya variabel d aja, kemudian kita bikin kita akan looping datanya dan kita akan masukkan ke dalam
setiap baris dan kolom pada tabel ini ya. Kita bikin TR, kemudian TD, kemudian di sini kita tampilkan dulu kodenya, kode jam kerja ya. Ini data yang di sini sesuai dengan field yang ada di dalam tabel, kode jam kerja ya. Nah, dalam yang tabel ini ya. Nah, ini kan fieldnya kode underscore jam underscore kerja gitu ya. Kemudian ada nama jam kerja. Kemudian ada apa lagi? Awal masuk itu fieldnya itu awal jam masuk ya. Awal jam masuk, kemudian ada jam masuknya, kemudian ada akhir jam masuk, dan ada jam pulang. Nah, seperti ini. Kita coba reload dulu. Oke, nah di sini udah muncul ya. Udah muncul, jadi ini sebagai acuannya gitu ya. Kalau misalnya kita pilih regular 1 berarti dia batas jam masuknya itu jam 8 dan bisa mulai absen masuknya itu dari jam 7.30 dan batas akhir masuknya itu adalah jam 9.00. Seperti itu ya. Oke. Kemudian di sini kita tinggal bikin sebuah button aja untuk menyimpan datanya ya. Di bawah si tabel ini. Nah, di bawah si tabel ini kita bikin sebuah button ya, button misalnya name-nya itu name-nya misalnya simpan, atau nggak pakai name juga nggak apa-apa ya, kita kasih kelas di sini aja, kelas button primary, kemudian width-nya 100, kemudian di sini kita tinggal kasih simpan, dan di sini tipenya submit. Oke, kalau sudah kita coba reload dulu. Oke, sudah ya. Nah, ini tombol simpannya udah ada. Nah, yang jadi masalah kita belum bikin elemen formnya ya. Nah, jadi kita akan bungkus. Nah, kita akan bungkus si tabel ini ya, tabel setting jam kerja ini dan si button ini ke dalam sebuah form. Jadi kita bikin di paling atas di sini form ya, form, elemen form. Actionnya ini kita kosongin dulu aja. Metodenya itu ya tentunya post. Kemudian di sini jangan lupa CSRF-nya ya, tokennya. Karena kalau metode post itu kalau nggak pakai CSRF dia nggak akan bisa ya, nantinya expired. Nah, kemudian si tabel ini sampai si button ini kita akan masukkan ke dalam si formnya ya. Oke, sudah. Kita coba reload. Oke. Nah, sekarang si form ini atau si elemen tabel ini, si form jam kerja ini dia sudah berupa form ya. Jadi ketika kita klik simpan, dia akan mensubmit ya. Nah, karena tadi actionnya itu kita kosongin ya, jadi dia nggak jalan ya, masih error gitu ya. Nah, itu dulu mungkin ya, kita bikin tampilan untuk setting jam kerjanya dulu gitu ya. Nah, nanti di next video kita akan masuk ke dalam proses penyimpanan datanya. Oke. Itu saja mungkin di video kali ini ya, supaya tidak terlalu panjang. Terima kasih, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.